warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan presentasi kami dari makalah yang berjudul Manajemen Akreditasi Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Anggota kelompok 13 ini terdiri dari tiga orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Lina Aulia Putri dengan NIM 0601072492. Kemudian yang kedua ada Nabila Mutiara Robani dengan NIM 0601072493. Dan yang ketiga ada Desi Rahmawati dengan NIM 060207240110. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu pengertian manajemen akreditasi DSD atau MI. Manajemen akreditasi sekolah merupakan rangkaian proses terencana untuk mengelola persiapan akreditasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah memastikan sekolah memenuhi standar nasional pendidikan yang biasanya disebut SNP sehingga memperoleh hasil akreditasi yang optimal serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai ketentuan BAN SM dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen akreditasi SC atau MI dalam IASP tahun 2020. Nah, di dalam IASP tahun 2020 ini memiliki struktur dasar yang dapat diubah menjadi alat akreditasi dan mengikuti pola administratif kerja, di mana ada 4 komponen akreditasi di dalam IASP tahun 2020. Yang pertama ada mutu lulusan, di mana ini hasilnya adalah mengukur hasil belajar siswa yang mencerminkan kemampuan lulusan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Yang kedua, ada proses pembelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada mutu guru, menilai kemampuan dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan dalam mendukung proses belajar yang berkualitas. Dan yang terakhir ada manajemen sekolah atau madrasah, menilai sistem pengelolaan dan manajemen sekolah atau madrasah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ISP tahun 2020 adalah instrumen akreditasi yang menilai mutu lulusan suatu pendidikan melalui 4 komponen utama, yaitu mutu lulusan yang mencerminkan capaian hasil belajar siswa, lalu ada proses pembelajaran yang mencakup perencanaan hingga evaluasi, dan yang ketiga ada mutu guru sebagai pendukung kualitas pembelajaran, dan yang terakhir ada manajemen sekolah, di mana mengatur penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu strategi mempersiapkan administrasi sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Strategi mempersiapkan akreditasi dalam secara sistematis untuk memenuhi standar nasional dan meningkatkan suatu mutu lembaga atau sekolah. Yang pertama yaitu membentuk tim yang solid yang terdiri dari guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan yang memiliki pengelolaan langsung mengenai dokumen dan data-data sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi diri melalui EDM atau EDS. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan dokumen dan bukti fisik secara lengkap, seperti dokumen kurikulum, kemudian perencanaan pembelajaran, administrasi guru, pengelolaan satgas, serta laporan program tahunan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Guru perlu memastikan pembelajaran atau pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sesuai standar, termasuk penggunaan media, penilaian autentik, kemudian serta keterlibatan aktif peserta didik. Upaya ini mencerminkan komitmen sekolah dalam menjamin mutu proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan manajemen berbasis data atau driven planning menjadi langkah strategis dalam memenuhi indikator akreditasi. Diharapkan kepala sekolah dapat menerapkan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan untuk menguatkan efisiensi kinerja lembaga
lembaga sekolah. Kemudian yang keenam, memenuhi standar sarana prasarana, yaitu fasilitas seperti ruang kelas, perpus, kemudian lab laboratorium, dan media pembelajaran harus tersedia dan berfungsi secara optimal. Proses pembelajaran yang nyaman dan efektif ini bisa membantu mendukung keaktifan peserta didik. Kemudian beberapa langkah-langkah dalam mempersiapkan strategi akreditasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akreditasi dan peningkatan mutu SD atau MI. Akreditasi sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menentukan kelayakan suatu satuan atau program pendidikan. Nah, hasilnya itu dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan pengakuan serta peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi. Dengan tujuan sendiri atau fungsi akreditasi adalah sebagai sarana memotret kinerja madrasah secara objektif sehingga dapat mendorong peningkatan mutu, penyelenggaraan pendidikan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Mutu pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai kualitas keseluruhan proses pendidikan yang dimulai dari kegiatan belajar mengajar, pola komunikasi, hingga hubungan kerjasama satu sama lain. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, SNP sendiri ini juga berisi 8. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta standar pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat kita lihat atau dapat kita amati melalui serangkaian proses manajemen lembaga pendidikan yang dirancang secara sistematis. Nah, analisis ini disebut dengan analisis SWOT, di mana bertumpu pada logika pada suatu organisasi perlu memaksimalkan kekuatan, peluang, sekaligus kelemahan dan juga ancaman. Dalam proses pengambilan keputusan strategis memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pengembangan visi misi, tujuan serta kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Akreditasi merupakan instrumen penting penjaminan mutu sekolah atau madrasah. Namun, masih menghadapi kendala seperti kesiapan dokumen, pemahaman instrumen, keterbatasan SDM, dan koordinasi internal. Manajemen strategi diperlukan melalui perencanaan matang, analisis SWOT, serta penetapan prioritas perbaikan. Penelitian lanjutan dibutuhkan untuk mengembangkan model manajemen strategi yang lebih terintegrasi dan sesuai konteks SD atau MI, termasuk karakteristik madrasah, pendanaan, dan keterlibatan komunitas.